Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah komunikasi bisnis. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang hal-hal yang terkait dengan dunia bisnis. Dalam hal ini adalah dunia komunikasi. Bapak pernah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kita mau tidak mau ya harus menjalankan fungsi komunikasi ini dengan baik. Kalau kita ingin bisnis kita ini lancar, eksis ya, dan dalam berkomunikasi dalam konteks perusahaan, dalam konteks bisnis tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan itu sudah kita diskusikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bagaimana kita merencanakan pesan bisnis, bagaimana kita mengorganisasikan pesan-pesan bisnis, kemudian kita melakukan revisi terhadap pesan bisnis yang sudah ditulis agar tidak terjadi multitafsir dan seterusnya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan lebih ulas lagi tentang penulisan pesan-pesan bisnis ya. Karena kalau kita di perusahaan itu kan tentu banyak sekali ya surat-surat formal gitu yang harus kita tulis yang punya tujuan masing-masing. Ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya tidak rutin ya, ada yang urgent dan seterusnya. Ya, itu biasa sekali sebetulnya dan kita sudah familiar seharusnya dengan surat-surat seperti itu ya. Ada surat penawaran, ada surat penolakan, ya, ada surat komplain, ya, ada surat pengaduan, surat keluhan, ya, kemudian ada memo dan seterusnya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan ulas lebih dalam tentang bagaimana kita menuliskan pesan-pesan bisnis sehingga pesan itu bisa sampai ya ke tujuan dengan baik, tujuan yang ingin dicapai itu tercapai, dan akhirnya ya sebagai seorang komunikator kita bisa menjalankan fungsi kita dengan baik ya. Jadi kita itu tidak hanya memberikan pesan sebetulnya sebagai seorang komunikator, kita juga menerima pesan. Pada saat yang bersamaan kita ini sebagai seorang transceiver ya. Satu sisi kita juga mengirimkan pesan, sisi lain kita juga menerima pesan dan kita memberikan feedback ya atas pesan yang masuk pada kita ya. Oke, Bapak akan share screen dulu. Oke, jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita cermati ya soal penulisan pesan-pesan bisnis ini. Yang pertama mengenai direct request ya. Direct request seperti namanya ya, ini hanya bahasa Inggris ya, jadi permintaan langsung. Ini adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi baik bisnis maupun non bisnis kepada pihak lain ya untuk melakukan sesuatu ya, namanya direct request ya. Contoh ya, misalkan surat informasi tentang produk baru, surat pengaduan, surat undangan, surat pesanan, reservasi, rekomendasi ya, itu merupakan contoh direct request ya. Nah, direct request ini perlu diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat ya dalam konteks komunikasi bisnis. Yang pertama di bagian awal kita sajikan ide pokok itu, kemudian baru diikuti dengan fakta-fakta yang lebih rinci ya. Gunakan bahasa yang sopan, kemudian kita jelaskan permintaan yang sebenarnya. Kalau itu sebagai sebuah suatu permintaan, itu di bagian tengah ya. Kemudian di bagian akhir ya kita nyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan, feedback apa yang kita inginkan. Misalnya kita minta mereka untuk menghubungi nomor tertentu atau mengirimkan item tertentu atau merevisi bagian tertentu dan seterusnya, itu dinyatakan dengan jelas ya, sehingga kita tahu action apa yang kita inginkan ya, call to action ya, action apa yang kita inginkan dari orang yang kita tuju itu. Nah, ada struktur direct request ya, tadi pembukaan, kemudian penjelasan rinci. Pembukaan ini lebih kepada apa ya, permintaan secara lebih khusus ya, yang memungkinkan pembaca dapat dengan mudah memahami maksud isi surat ya. Jadi dari pembukaannya aja itu kalau kita bahasanya sudah bagus, insya Allah nanti orang yang membaca surat kita itu akan paham, oh ternyata suratnya tentang ini, walaupun dia belum baca keseluruhan. Itu dia sudah bisa memperkirakan dari pembukaannya itu misalkan tentang penawaran atau tentang apa gitu, sudah bisa ya. Di pembukaan sudah kita kasih prolog ya. Kemudian penjelasan yang lebih rinci tentu ini adalah inti ya dari yang ingin kita sampaikan. Kalau memang permintaan kita ini lebih dari satu jenis ya tolong dirinci. Kalau perlu dibikin kayak bullet gitu ya, daftar gitu ya, 1, 2 dikasih nomor, prioritas yang mana, yang paling atas, yang paling prioritas dan seterusnya.
agar tidak ada yang ketinggalan ya, agar semua pesan itu bisa tersampaikan dengan baik tanpa ada yang ketinggalan. Kalau itu sebuah misalkan orderan gitu ya, PO yang itu harus kita rinci dengan baik spek dan seterusnya ya. Kemudian penutup, maka ini kita isi dengan satu permintaan berupa tanggapan khusus lengkap dengan batas waktunya. Kalau memang kita ingin feedback maksimal tanggal berapa, menghubungi nomornya kemana, ya, dan seterusnya, tempatnya siapa, petugasnya siapa, PIC-nya dan seterusnya. Oke, beberapa contoh ya untuk direct request ya, misalnya surat untuk pengaduan. Pengaduan ini bisa berupa pengembalian barang yang sudah dibeli dan minta uang kembali. Ya, ini kadang-kadang terjadi ya. Misalnya barang itu reject atau tidak sesuai spek, ya, salah size, salah warna ya. Namanya bisnis kan kadang-kadang begitu ya, karena loadingnya tinggi, crowded ya, kemudian mungkin koordinasinya juga ada miss gitu, kadang-kadang terjadi gitu ya. Maka ini bisa ada surat pengaduan ya. Kemudian meminta pengiriman barang yang baru sesuai dengan pesanan. Ya, ini juga mirip-mirip ya. Kalau misalkan barang yang dikirim tidak sesuai, kita minta penggantian barang baru bisa saja gitu ya. Tentu kita harus sampaikan juga buktinya ya. Kemudian penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Ya, ini berhubungan dengan sistem yang ada di perusahaan ya. Kalau ada perubahan-perubahan kebijakan, prosedur, tentu ini harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, hal-hal dalam menulis surat pengaduan perlu kita perhatikan. Yang pertama, masalahnya kita jelaskan dengan rinci ya. Kemudian informasi pendukung jangan lupa sampaikan, lampirkan. Misalnya kita komplain, pengadu, bukti bahwasanya kita beli ke pihak tersebut ya, kita lampirkan faktur pembeliannya gitu ya, atau notanya. Saya beli barang ini, buktinya seperti ini, faktornya seperti ini, ternyata setelah diterima barangnya seperti ini, kurang seperti ini, speknya seperti ini. Nah, ini disampaikan. Jadi ada informasi pendukung, ada bukti yang valid bahwasanya kita memang customer mereka yang berhak untuk komplain karena tidak sesuai dengan spek yang kita minta misalnya ya. Cuman itu harus disampaikan ya dengan nada yang baik ya, suratnya itu bahasa yang dipakai jangan bahasa yang terkesan marah, emosional, karena justru nanti kontraproduktif ya. Oke, contoh misalnya untuk pengaduan ini ya ditujukan ke manajer departemen pakaian olahraga Zigzag Store. Nah, misalnya ini. Dengan hormat. Nah, ini kan standar nih ya, ada kalimat sapaannya ya. Saya kirimkan kembali sweater yang telah Bapak kirim pada tanggal 20 Maret 2020 karena ukurannya tidak sesuai dengan yang saya pesan. Nah, sudah kelihatan ya. Saya mohon agar sweater tersebut diganti dengan ukuran dan warna yang saya inginkan, yaitu XL warna biru muda. Jelas ya, ingin minta penggantian, warnanya apa, ukurannya apa. Oke, dan seterusnya ya. Ini contoh direct request untuk pengaduan ya. Oke, kemudian contoh direct request untuk meminta rekomendasi ya, misalnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Ramanti MBA Entrepreneur School dan dengan hormat perkenalkan. Nah, harus ada perkenalan dulu karena mungkin orang yang kita minta rekomendasi itu orang yang sibuk kan, dia nggak terlalu mengenal kita, kecuali orang tersebut kita yakin sangat mengenal kita. Misalkan kita pernah bekerja pada dia untuk waktu yang lama, kita pernah menjadi mahasiswa bimbingan dia dalam waktu yang lama misalnya, tentu dia sangat mengenal kita. Nah, kalau sudah seperti itu ya tidak perlu perkenalan yang terlalu detail ya, karena sudah dipastikan dia kenal. Atau mungkin secara lisan sebetulnya kita sudah menyampaikan itu, tinggal surat resmi misalnya ya. Misalnya ini contoh ya, perkenalkan nama saya Nurul Ismiana, mahasiswa Bapak di Entrepreneur School dan sudah diwisuda bulan Maret lalu. Saya baru saja lolos tahap wawancara PT Kurnia Jaya Tbk dan meminta rekomendasi ya dari Bapak selaku dosen sewaktu kuliah ya. Bolehkah saya minta rekomendasi dari Bapak, mengingat Bapak adalah dekan. Nah, ini contoh kalau kita minta rekomendasi pada seorang ya. Cuman di surat ini ya, ini disebutkan ya, jika Bapak berkenan, surat rekomendasi itu harus diterima bagian HRD paling lambat 1 Agustus 2020. Nah, ini juga jelas nih, ada tanggalnya supaya yang memberikan rekomendasi punya gambaran, oh saya harus segera tulis itu sebelum tanggal tersebut. Karena kalau kadang nggak ada batas waktunya, dia juga nggak tahu kapan, mungkin masih sibuk, dia nggak menyempatkan diri karena merasa nggak ada batas waktu, ya mungkin bisa saja malah terlambat kan gitu. Jadi dikasih ya, butuhnya kapan dikasih tahu. Untuk itu saya sertakan juga alamat dan amplop beserta perangko. Nah, ini contoh surat yang lama ini ya, sekarang udah nggak zaman nih ya. Ini direvisi aja nih ya. Artinya sekarang ya era email kan.
semuanya serba email ya, gitu. Jadi sudah jarang sekali ya pakai perangko ya. Walaupun mungkin di beberapa tempat masih ada ya, tapi relatif sekarang rekomendasi apa itu semuanya sudah by email dan biasanya ada draftnya ya. Ada draftnya yang disediakan oleh perusahaan atau oleh organisasi, tinggal menuliskan nama yang kita minta rekomendasi, tapi sudah ada formnya sebagai apa dan seterusnya, nanti tinggal tanda tangan atau sign, di scan, kemudian di di email ya. Biasanya sudah seperti itu. Nah, jangan lupa kalau kita minta surat rekomendasi harus mengucapkan terima kasih ya. Saya sangat menghargai waktu dan usaha Bapak untuk surat rekomendasi ini. Ini penting sekali ya, karena kita juga dikabulkan atau tidak itu kita harus menyampaikan terima kasih ya. Karena dan belum tentu dikabulkan kan, karena dia juga harus lihat-lihat juga. Kalau dia sama sekali tidak mengenal kita dan tidak punya referensi tentang kita, tentu dia nggak akan berani dong memberikan rekomendasi pada orang yang tidak dikenal. Karena rekomendasi ini kan satu surat penekanan kan gitu, referensi kan. Jadi ya pasti orang yang memberikan rekomendasi juga harus berpikir ini memang layak nggak tuh saya berikan rekomendasi gitu. Ya minimal adalah informasi sedikit yang kita berikan atau kita sampaikan supaya meyakinkan calon pemberi rekomendasi ini memang dia yakin kita ini layak untuk diberikan rekomendasi untuk posisi tertentu yang memang sedang kita incar misalnya ya. Oke, jadi ucapan terima kasih kita sampaikan dan kemudian jangan lupa ditutup ya, hormat saya dan seterusnya ya. Kemudian ada juga permintaan pesan rutin ya. Kalau tadi kan kita bicara tentang surat rekomendasi, pengaduan dan seterusnya, sekarang pesan rutin ya. Jadi pesan rutin ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari berulang ya. Terjadilah ya komunikasi rutin antar departemen, antar antar bagian ya, antar manajer, staf dengan manajer dan seterusnya. Ini setiap hari akan terbiasa ya memberikan pesan-pesan rutin dan sangat beragam tentu ya jenisnya, ada mulai dari surat masuk, surat keluar, ada memo ya, ada yang isinya pesanan barang, ada keluar juga, ada rekomendasi, permintaan informasi untuk mungkin jadwal produksi, pengiriman dan seterusnya ya. Banyak undangan, pengaduan dan seterusnya. Nah, biasanya yang pesan-pesan rutin ini pendek ya, sederhana, simple ya, karena kan rutin ya, yang penting kan maksudnya bisa dipahami ya. Oke, dalam hal pengorganisasian permintaan rutin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nyatakan permintaan atau pesan itu dalam pembukaan. Tulis dengan nada yang sopan, tidak menuntut dan personal ya. Jadi jangan kesannya itu kita menuntut banget ya. Itu nggak pas juga ya. Dan nyatakan permintaan Anda secara spesifik dan tepat. Jelas kita maunya apa, disampaikan. Jangan menimbulkan kebingungan dari yang membaca pesan, sebetulnya maunya apa sih gitu. Kita maunya apa? Oh, saya mau dikirim barang A ya kan, speknya seperti ini pada tanggal sekian. Nah, itu kan jelas gitu misalnya ya. Jadi spesifik ya. Kemudian jelaskan dan berikan alasan pada permintaan. Kenapa kita menyampaikan permintaan itu misalnya? Kenapa permintaan ini penting? Ya. Apa manfaatnya? Kalau mereka merespon dan mengabulkan permintaan kita. Nah, ini perlu juga kita sampaikan untuk meyakinkan bahwasanya permintaan kita itu memang worth it untuk dilakukan gitu ya. Kemudian jangan lupa mintalah dilakukan tindakan spesifik ya. Jadi call to action-nya itu jelas. Misalnya dalam bentuk membalas surat, menghubungi nomor tertentu, menyampaikan sesuatu dan seterusnya. Ini kita nyatakan dengan jelas apa yang kita mau. Kemudian jangan lupa diekspresikan tadi ya rasa terima kasih atas respon yang sudah diberikan. Jangan lupa ya tenggat waktunya kalau memang perlu, kalau nggak perlu ya enggak, tapi kalau nggak perlu kan berarti jadi tidak jelas ya kapan tenggat waktu yang kita inginkan. Ya. Sebaiknya ada tenggat waktunya. Kalau kita minta mereka untuk melakukan action tertentu, sampaikan batas maksimalnya kapan supaya tidak terjadi multitafsir ya. Jangan-jangan nanti kita merasa urgent harus, tapi harus segeranya kapan? Hari ini, besok, seminggu lagi, itu kan bisa multitafsir. Kita sampaikan saja batas waktunya tanggal sekian, diharapkan untuk melakukan apa dan seterusnya.
Ada beberapa keunggulan ya dan kelemahan pengorganisasian pesan rutin dengan pendekatan yang langsung. Yang langsung itu yang deduktif ya. Jadi to the point gitu ya, di awal udah disampaikan gitu ya. Misalkan kalau keunggulannya yang meningkatkan pemahaman secara komprehensif ketika pertama kali membaca pesan. Iyalah namanya langsung, orang begitu baca langsung tahu gitu kan intinya apa gitu ya. Jadi lebih ada penekanan pada hasil suatu analisis yang telah dilakukan dan menghemat waktu pembaca karena langsung mengetahui isi pesan. Ya, cuman kadang-kadang ini juga ada kelemahannya ya. Kadang-kadang orang itu juga kesulitan ya untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point ya. Kadang orang juga cenderung menyampaikan pesan menurut cara berpikirnya. Ya, ini tergantung pesannya sebetulnya ya, apakah mau memakai pesan yang sifatnya pendekatan langsung atau deduktif ataupun tidak langsung ya, atau induktif ya. Oke, bentuk permintaan rutin contohnya ya, permintaan untuk pihak eksternal. Untuk pihak eksternal ini biasanya untuk pihak internal ya, ini biasanya dikomunikasikan secara lisan ya. Namun juga bisa lewat tulisan ya. Kadang-kadang kalau lisan itu kan nggak ada buktinya gitu ya, mungkin lupa dan seterusnya. Kalau lewat tulisan itu mungkin bisa lebih terdokumentasi dengan baik. Sehingga kalau kenapa-kenapa ini bisa dijadikan sebagai referensi gitu. Kemarin kenapa gini, ini buktinya. Nah, gitu. Jadi apalagi kan hubungannya dengan pekerjaan, produksi dan mungkin banyak gitu ya, supaya tidak terlupakan gitu ya, perlu ya ditulis dalam satu memo khusus gitu ya, yang itu dijadikan sebagai reminder ya. Nah, bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo ya. Karena kan antar mereka ya, jadi yang simple, yang tidak terlalu bertele-tele, tapi cukup lah ya untuk mewakili apa yang ingin kita sampaikan ya. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Ini permintaan informasi yang kita sampaikan ke pihak luar ya, dapat berupa pesanan atau PO, purchase order, klaim ya. Klaim itu ya kayak keluhan gitu ya, untuk penggantian dan seterusnya. Kalau ada masalah permohonan kredit ke kreditor, ke bank dan seterusnya, juga undangan ini kan kepada pihak luar ya. Nah, apabila permintaan ini dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, misalnya ya, maka perlu dicantumkan mengenai di mana dan kapan iklan itu dibaca atau dilihat, supaya yang membaca tahu, oh ternyata permintaan ini adalah respon dari iklan kita di A pada tanggal sekian misalnya ya, supaya lebih tahu referensinya dari mana, kenapa ada permintaan seperti ini ya. Oke, memo. Memo ini surat dari seorang pejabat ditujukan kepada pejabat lain dalam satu instansi ya. Bisa juga kepada bawahannya, isinya singkat tentang pemberitahuan sesuatu, saran, permintaan dan lain-lainnya ya. Nah, memo ini hanya digunakan untuk komunikasi secara internal, biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas, yang kertasnya pun kecil biasanya ya, tidak terlalu besar gitu, dan itu sudah ada standarnya di perusahaan. Ya, nggak ada nomor, nggak ada cap instansi, ya, tapi itu digunakan oleh pejabat-pejabat tentu untuk menyampaikan permintaan ya. Tapi ada beberapa bagian ya yang biasanya terdapat pada memo. Yang pertama ada kepala surat, itu bisa memuat nama dalam alamat kantor, kemudian itu di seksi atau bagian apa ya. Ada tertulis kata-kata memo ya, kepada ya, dari siapa, halnya tentang apa, tanggalnya berapa. Ini penting kan ya. Jadi tulisannya memo di atas. Habis itu kepada siapa ditujukan memo itu? Manajer pembelian, manajer produksi, karyawan kantin misalkan, dan kepada siapa gitu jelas. Darinya dari siapa? Oh dari manajer akunting, oh dari manajer IT, oh dari HRD. Hal-halnya apa misalkan? Hanya misalkan tentang update laporan misalkan produksi kemarin misalkan, itu kalau untuk produksi misalkan update kondisi karyawan seminggu terakhir misalkan ya, permintaan dari HRD misalnya ya. Tanggalnya berapa juga jangan lupa, karena memo ini kan ada batas waktunya juga ya, jadi kapan dibuat itu perlu disampaikan di apa namanya ditunjukkan di tanggal yang kita tulis di sana gitu ya. Kemudian badan surat itu memuat pesan yang sudah disampaikan, kaki surat memuat tanda tangan, nama terang. Jadi ada tanda tangan, nama terang, nah pesannya yang ada di badan surat ya. Dan pesannya biasanya singkat gitu ya. Contoh nih ya, ini PT Cahaya Urip, Jalan Raya Kuitang 67A ya.
Dari direktur pada manajer pemasaran tanggal, Anda semua kan 12 Oktober, memo. Nah, isinya baru di sini, memo. Tolong siapkan laporan penjualan 3 bulan terakhir untuk bahan rapat tanggal 30 Oktober 2019. Jelas kan? Memo ini ditulis 12 Oktober 2019, permintaan laporan 3 bulan terakhir, nanti akan digunakan pada rapat kapan? 30 Oktober 2019. Sehingga manajer pemasaran itu tahu gitu, oh tanggal 30 Oktober ada rapat, laporan ini dibutuhkan, berarti sebelum tanggal 30 Oktober ya sudah harus selesai. Karena bisa jadi direktur butuh membaca dulu, merevisi dulu, atau mereview dulu, dan seterusnya. Jadi jangan sampai laporan itu selesainya di atas tanggal 30 Oktober, useless nanti ya, karena apa? Rapatnya tanggal 30 Oktober dan laporan itu dibutuhkan oleh direktur. Ya, makanya ini biasa terjadi seperti ini ya, direktur minta manajer pemasaran untuk bikin laporan. Kalau misalkan manajer pemasaran ya tentang pemasaran, kalau manajer accounting tentang finance, ya manajer IT tentang IT, ya masing-masing biasanya kalau pas top management meeting yang diadakan bisa sebulan sekali atau bahkan mungkin bisa seminggu sekali, itu direktur selalu minta update progres dari masing-masing departemen, masing-masing manajer tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, yang berikutnya ya tadi memo, sekarang adalah surat pesanan ya. Ini surat isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu ya. Kalau memesan barang ya kayak PO lah ya, purchase order ya. Nah, di situ dalam surat pesanan itu informasi barang atau jasa yang akan dipesan itu dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran ya. Tentu biasanya kalau sudah rutin ya kadang-kadang sih nggak berdasarkan ini ya, karena sudah tahu kebutuhannya, suplainya sudah ada ya langsung saja bikin surat pesanan. Tapi kadang-kadang untuk barang yang baru tentu harus ada evidence berdasarkan apa ini pesanan yang kita bikin. Oh, berdasarkan surat penawaran yang disampaikan ke kita. Karena biasanya untuk barang-barang produksi, yang barang-barang tertentu itu kan ada penawaran terus kan dari pihak-pihak luar gitu ya. Atau mungkin berdasarkan iklan yang kita lihat di media sosial, kemudian di media offline juga mungkin ya, kita menyampaikan surat pesanan itu berdasarkan informasi yang kita lihat ya. Atau mungkin ada sales yang keliling yang menawarkan, nah kemudian kita melakukan order dan seterusnya ya. Nah, dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan singkat, jelas, sopan mengenai nama barangnya ya, jenisnya apa, tipenya apa, cirinya apa ya. Biasanya ini sudah ada speknya gitu ya. Misalkan part number-nya apa? Nah, part number ini kan biasanya berlaku untuk satu industri tentu ya, ada part number, ada nama, jenis, tipe, dan seterusnya, ada speknya ya. Jumlahnya berapa, jangan lupa pesanannya, harga otomatis ya, kalau nggak ada harganya nanti nggak ketahuan dong nilainya. Misalkan jumlah yang dipesan 10, harganya 1.000, maka nanti nilai PO itu adalah 10 kali 1.000, yaitu 10.000 misalnya. Cara pembayarannya bagaimana? Ya, apakah akan tempo 30 hari atau cash atau bagaimana 60 hari titik telegraphic transfer ya, dan seterusnya ya, disebutkan di situ. Pengirimannya atau penyerahannya bagaimana? Ya, mau CIF, cost in freight, artinya biaya pengiriman include termasuk dalam harga sampai ke kantor kita, ke pabrik kita misalnya. Atau FOB itu free on board, artinya penjual hanya menanggung sampai kapal, begitu kapal logistiknya sampai ke pabrik kita itu kita tanggung. Nah, itu ada kesepakatan sendiri ya dalam dunia bisnis yang harus kita pahami. Jadi harus kita pastikan kalau kita memang PO itu status barangnya itu harga itu sampai mana, apakah harga itu include ongkos kirim atau exclude, tidak termasuk ongkos kirim, termasuk biaya-biaya handling sampai ke pabrik kita atau bagaimana, itu harus diperjelas ya dalam PO yang kita sampaikan. Termasuk waktu pengiriman ya, kapan waktu pengiriman yang kita inginkan ya, karena kalau enggak nanti dia ngirimnya itu bisa sewaktu-waktu dong, jangan-jangan kantor udah tutup baru ada pengiriman kan, tidak perlu terjadi seperti itu ya. Misalkan jam kerjanya jam 8 sampai jam 5, pengirimannya jam 8 malam kan otomatis tidak terlayani kan gitu. Jadi waktunya dipastikan ya, termasuk tanggalnya agar tidak melampaui. Kalau kita butuhnya misalkan tanggal 10 ya sebisa mungkin kita jangan terlalu mepet tanggal 10 ya.
kita minta dikirim tanggal 7 misalnya, sehingga ada spare waktu 3 hari misalnya. Karena kalau terlalu mepet nanti khawatirnya ada gangguan di jalan atau ada hal yang tidak diinginkan, tidak ada spare waktu untuk pengadaan, itu akan sangat merepotkan. Apalagi kalau barang yang kita pesan ini barang untuk produksi, untuk industri yang harus jalan terus, kalau tidak ada partnya maka produksi bisa berhenti, bisa stop. Dan ketika produksi stop tentu kerugiannya akan sangat besar ya. Oke, ini contoh surat pesanan ya dari PT Kencana Urip Karawang, Jawa Barat, ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kenari Jaya. Nah, ini ada basicnya nih ya, ternyata ini pesanan ini dibuat atas dasar penawaran ya. Biasanya kan perusahaan juga memberikan penawaran-penawaran kan ke sekian banyak perusahaan atau klien ya. Sehubungan dengan surat penawaran saudara bla 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 tanggal sekian ya, kami bermaksud memesan beberapa barang elektronik, misalnya mesin cuci yang 7 kilo, 10 unit warna putih ya. Cuman ini, oh ini ada dia. Sedangkan cara pembayaran, cara pengiriman, potongan harga serta garansi sesuai dengan penawaran saudara. Nah ini sudah disampaikan ya. Cara pembayarannya, oh seperti penawaran. Ini karena ini berdasarkan surat penawaran. Cara pengiriman, potongan dan seterusnya seperti penawaran. Berarti kan sudah disebutkan di sini dan dia tidak menyebutkan ulang. Berarti kalau mau tahu ya sesuai penawaran sebelumnya gitu ya. Ini contoh ya. Tapi kadang-kadang sekarang PO sendiri sudah pakai sistem ya. Jadi gini, kalau kita mau input PO gitu ya, kita masukkan aja kode barangnya, barang harga dan seterusnya itu yang ada di sistem. Kemudian ketika kita create PO, kita print out, maka formatnya di sini sudah menjadi format PO yang standar perusahaan. Rata-rata perusahaan sudah punya ini ya, sistem tersendiri ya untuk manajemen PO ini, sehingga nanti kalau approval mungkin approvalnya juga digital dan seterusnya, jadi tidak manual lagi ya. Itu kalau perusahaannya memang perusahaan besar dan memanfaatkan IT dengan baik ya. Kalau perusahaan kecil ya masih biasa ya ketik gitu ya, di print dan seterusnya, kemudian formatnya dibikin dulu dan seterusnya. It's okay ya, memang bisa beda-beda versi, nggak apa-apa. Yang penting tadi jelas gitu ya. Speknya apa, barangnya namanya apa, jumlah kontennya berapa, harganya berapa, cara pengirimannya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana, dan seterusnya itu harus jelas di dalam surat pesanan atau PO ya, supaya nanti tidak terjadi masalah di kemudian hari. Oke lanjut ya, berikutnya surat keluhan atau klaim. Ya, ini surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Ya, kalau kita nggak puas ya setelah kita beli produk tertentu, kita bisa melakukan klaim ya atau keluhan dan seterusnya apabila memang tidak sesuai yang dijanjikan atau disampaikan sebelumnya. Nah, ketidakpuasan ini biasanya berkaitan dengan misalnya penggantian produk rusak, ya, perbaikan dalam masa garansi, pembatalan pemesanan, pengembangan barang dan permintaan uang kembali dan seterusnya. Contoh-contohnya, nah dalam surat pengaduan yang kita bikin, jangan lupa satu jelaskan ya kenapa kita mengadu, problemnya apa, alasannya apa. Kalau perlu ada bukti pendukungnya lebih bagus, foto, bahkan sekarang video ya kadang-kadang ya. Kalau kita beli sesuatu di marketplace, itu kan ketika melakukan pembongkaran atau unboxing, itu kita videoin dulu, diminta untuk videoin dulu, sehingga nanti ketika barang itu datang tidak sesuai atau rusak, itu langsung ketahuan dari video yang kita bikin dan itu bisa dijadikan sebagai alat komplain. Saya pernah ya buka gitu ya, buka pesanan gitu, terus saya nggak videoin, nggak apa namanya dokumentasiin, ternyata ada barang itu sedikit rusak ya di pengiriman, mungkin karena kebentur-bentur dan seterusnya, ada pojokan barang yang saya pesan itu rusak gitu. Nah ketika saya sampaikan klaim itu, maka dia meminta video unboxing. Waduh repot juga ya, udah terlanjur dibuka ya. Sementara ketika saya buka nggak ada video, repot juga kadangnya marketplace ya, mereka nggak percaya sama kita. Foto kadang nggak cukup gitu loh. Udah saya sampaikan foto kadang nggak dilayani, ya sudah deh gitu. Tapi itu kadang nggak mesti juga seperti itu. Harusnya foto sudah cukup sih ya. Oh ternyata barangnya seperti ini. Tapi tetap mereka biasanya minta klarifikasi konfirmasi ya, sebelum semuanya clear gitu ya. Tapi tetap ya dalam surat pengaduan kita sampaikan bahasa yang baik ya, jangan emosional apalagi marah gitu ya. Ya kita sampaikan dengan baik. Oke, kemudian kita juga minta tindakan penyelesaian klaim yang kita inginkan. Apakah ganti barang baru atau kembali uang
atau bagaimana ya kita sampaikan permintaan kita. Ini contoh ya surat keluhan PT Kencana Urip tentang kesalahan pengiriman ya. Kadang-kadang terjadi ya kesalahan pengiriman. Barang yang dipesan apa dikirimnya apa ya. Pesan 12 dikirim 14. Ini kan repot ya. Tapi memang kadang-kadang terjadi itu ya. Human error itu ya. Berikutnya undangan. Nah, undangan ini juga salah satu pesan rutin juga ya. Ini suatu pesan mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang dalam suatu acara atau kegiatan dalam waktu dan tempat tertentu. Undangan bisa dibedakan jadi undangan resmi atau dinas dan tidak resmi atau sifatnya personal pribadi ya. Kalau undangannya resmi menggunakan format surat menyurat korespondensi resmi. Nah, kalau enggak resmi ya usah ya, cukup pakai WA kalau sekarang ya, undang orang sekarang pakai WA aja udah powerful ya, tinggal share ke grup-grup ya. Tapi kalau undangannya itu resmi, formal bisnis dalam konteks komunikasi bisnis ya harus pakai kop surat resmi, ada nomor suratnya ya kan, undangnya untuk apa, kapan dan seterusnya, ya itu harus formatnya lebih resmi ya. Contoh nih ya, surat undangan dari Universitas BSI kepada staf pengajar berdosen dalam rangka Disnatalis atau ulang tahun menghargai kehadirannya hari Sabtu 19 Maret pukulnya sekian, tempatnya, acaranya apa disampaikan. Kemudian jangan lupa atas kehadiran Bapak Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih. Contoh undangan yang resmi kalau ini ya, undangannya formal. Oke, kemudian berikutnya tentang pesan-pesan positif ya. Jadi pesan positif ini adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan ya kepada pihak lain ya, seperti adanya kabar baik atau good news ataupun goodwill ya. Goodwill itu sebenarnya ada istilah sendiri kalau dalam akuntansi itu ya, sesuatu yang apa namanya mempunyai nilai ya, tak kentara ya, dijadikan aset di goodwill itu sebetulnya ya. Itu perlu pembahasan tersendiri ya. Tapi dalam konteks ini bukan itu ya, bukan goodwill dalam konteks akuntansi, tapi ini goodwill lebih pada kemauan baik lah ya. Kemudian pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung. Jadi kalau untuk pesan-pesan rutin yang positif, udah gunakan aja deduktif, pendekatan langsung. Kenapa? Karena lebih cepat sampai, orang yang menerima juga langsung paham dan biasanya responnya bagus karena ini kan good news gitu ya, pesannya positif gitu nih. Nah, untuk good news ya, pesan kabar baik ini adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Contoh, kalau hubungannya dengan pekerjaan nih ya, sering kita dengar nih ya, good news tentang naik gaji. Nah, biasanya setahun sekali nih, ada tiap Januari, ada yang tiap Maret ya. Biasanya perusahaan punya schedule sendiri tentang kapan akan menaikkan gaji. Ini termasuk bagian dari good news ya. Kemudian laporan pekerjaan diterima, promosi jabatan, THR ya, promosi dan seterusnya. Ini tentu ini tentang good news tentang pekerjaan. Contoh good news tentang produk misalnya ada pemberian diskon. Nah, ini kan produk itu yang jarang diskon tiba-tiba ada diskon. Nah, tentu ini merupakan good news ya bagi customer. Layanan purna jual atau after sales service ini juga good news. Garansi persetujuan kredit ini juga good news. Yang biasanya kalau itu disampaikan secara deduktif secara langsung maka konsumen juga akan meresponnya dengan senang. Kenapa? Karena ya jelas gitu ya, disampaikan dengan to the point kalau good news ini. Ini contoh good news ya tentang orang yang diterima untuk bekerja ya di sebuah pekerjaan lamaran yang diterima ya. Oke, ini contoh saya lewatin. Nah, kemudian ada strategi pengorganisasian pesan rutin dan good news ya. Untuk pesan rutin, maka pembukanya adalah pernyataan ide pokok, kemudian habis itu penjelasan rincinya di pertengahan, dan kemudian di penutup mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berulang masa depan. Nah, sementara good news, pembukanya pernyataan good news-nya langsung saja di depan, kemudian baru dikasih penjelasan rinci tentang good news tersebut. Nah, tentang apa namanya hal-hal yang terkait ya pendukung dari pernyataan good news yang sudah disampaikan di depan ya. Kemudian mengingatkan kembali good news atau mencakup undangan penutup yang berlanjut masa depan. Ini tujuannya adalah untuk apa namanya close up ya, untuk mengclose pembicaraan supaya tetap dalam suasana yang positif ya. Oke, kemudian ini goodwill. Goodwill dalam konteks ini maksudnya adalah perasaan positif yang berisi pesan dengan niat baik. Jadi goodwill itu niat baik di sini maksudnya. Oke.
Ini lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Contohnya apa? Misalnya apresiasi, surat apresiasi, penghargaan atas prestasi, atas pencapaian-pencapaian. Nah, ini lebih goodwill ya. Contoh antara lain ya, goodwill itu ucapan selamat, congratulations ya, atas keberhasilan perusahaan atau individu. Kemudian penghargaan, message of appreciation ya, diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu untuk mencapai prestasi kerja tertentu. Juga duka cita ya, termasuk duka cita atau condolences, ini ucapan duka cita. Ini bisa lisan maupun tertulis. Kalau sekarang kalau tidak hadir untuk lembaga-lembaga tertentu, bahkan kadang-kadang orang personal juga disampaikan dalam bentuk karangan bunga. Ya, karangan bunga sekarang sudah sangat biasa ya. Kalau ada yang meninggal dunia, musibah, kita menyampaikan dalam bentuk karangan bunga ya. Tentu kosnya lebih besar lah ya. Karangan bunga itu kan kalau yang satu set kan bisa harganya minimal 700.000 ya, 700.000 ada yang 1 juta gitu. Tapi memang kelihatan kan dipampang gitu ya. Nah, tetangga bapak tuh samping rumah itu dia ada pejabat di Kementerian Perhubungan, bapaknya meninggal, kemudian ini kan disampaikan ke kantornya. Itu yang ngirim karangan bunga itu dari banyak sekali karena kebetulan dia kerja di pusat sehingga relasinya itu sampai daerah-daerah. Itu yang mengirimkan karangan bunga itu dari banyak ya, banyak dari luar pulau juga ya. Sampai mungkin lebih dari 100 karangan bunga ya, sehingga taman itu penuh dengan karangan bunga dari ujung ke ujung sampai muter ya. Karena pejabat ya, jadi banyak relasinya gitu, banyak banget yang mengirimkan ucapan duka cita. Samping rumah Bapak persis waktu itu, dan Bapak sendiri juga ikut membantu lah ya waktu prosesi untuk ini ya, pemakaman dan seterusnya. Oke, ucapan terima kasih ini juga bagian dari goodwill ya, diberikan sebagai ungkapan rasa ya karena telah dibantu oleh seseorang atau lembaga ya. Strategi penulisan goodwill yang pertama, gunakan pendekatan langsung. Jadi apapun bentuk permintaan yang diinginkan, selalu ya usahakan selalu sopan, ramah, tidak emosional. Usahakan bagian awal pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas dan mampu menarik perhatian pembaca. Oke. Tadi good news ya, good news, goodwill. Nah, sekarang adalah bad news. Nah, sebaliknya nih. Bad news ini pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Nah, namanya di pekerjaan kan ya ada yang good news, ada yang bad news ya. Yang penting jangan bad news terus ya. Nanti lama-lama kan juga ya. Jadi ya mau tidak mau lah ini informasi-informasi bad news ini juga kadang-kadang harus kita hadapi ya karena situasi dan kondisi gitu ya. Nah, ketika kita harus menyampaikan bad news, maka penyampaian informasi itu ya kita harus tetap menjaga dan memperhatikan dampaknya bagi audiens ya, sehingga harus lebih hati-hatilah gitu ya. Ada strategi ya pengorganisasian pesan bad news. Yang pertama, menciptakan audience centered tone. Artinya nada atau intonasi kita dalam menyampaikan bad news itu mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan di situ ya. Ya kita harus berempati lah ketika memberikan pesan bisnis yang bad news ini supaya mereka yang mendengar ya, yang membaca itu bisa mengerti bahwasanya bad news ini menggambarkan keputusan yang tegas dan ini diperlukan gitu ya untuk kebaikan bersama gitu. Dan kita bantu audiens agar mengerti ini keputusan ini ada keputusan yang adil, bukan keputusan yang semena-mena gitu. Jadi kita harus tetap berempati dan membantu audiens agar tetap memberikan goodwill ya, niat baik pada perusahaan walaupun mungkin mereka mungkin ya nggak seneng lah dengarnya misalnya banyak ya hal yang ya, misalnya tentang kenaikan gaji yang harusnya ada tiap tahun kemudian tidak ada, ini kan tentu kan bad news. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan argumentasi yang logik dan seterusnya, dengan niat tulus, nah, tentu kita harapkan audiens bisa mengerti dan akhirnya ya tetap respon ini dengan kacamata yang lebih positif. Tidak sampai kemudian mendowngrade atau membuat semangat mereka drop,
atau bahkan membuat mereka tidak turun loyalitasnya pada perusahaan, itu jangan sampai. Ini kita sampaikan dengan baik. Gitu ya. Oke, pendekatan yang kita gunakan lebih ke pendekatan tidak langsung ya, berbeda dengan good news. Itu kita pakai pendekatannya langsung, tutup poin di depan kita sampaikan. Nah, kalau bad news ya sebaiknya kita berikan pengantar dulu lah ya. Kita agak sedikit muter-muter dulu nggak apa-apa untuk mempersiapkan audiens mentalnya gitu ya, untuk mampu menerima kabar buruk yang kita sampaikan ya. Oke. Ya, yang intinya kita sampaikan itu dengan penuh empati ya. Bahwasanya ini adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama ya. Jangan sampai keputusan ini berdampak besar terhadap turunnya produktivitas misalnya. Oke, ini ada beberapa gambaran ya, kapan kita menggunakan bencana tidak langsung dan menggunakan bencana yang langsung ya. Kalau tidak langsung itu artinya kita mulai dengan yang netral dulu, yang positif dulu ya, kita kondisikan dulu ya, jangan langsung disampaikan pesannya dulu. Jadi kita jelaskan dulu alasannya seperti apa, kemudian logiknya bagaimana, baru kemudian bad news itu kita sampaikan di ujung ya, supaya mereka istilahnya itu ya, udah menduga, akhirnya dari pengantar yang kita berikan sudah ada dugaan. Nah, ketika benar-benar disampaikan, mereka nggak terlalu kaget, tidak shock, dan ya mau menerima keputusan bad news itu dengan baik gitu ya. Tentu di akhir pembicaraan juga harus kita sampaikan yang sesuatu yang positif gitu. Kita tetap yakinkan mereka bahwasanya walaupun mereka barusan mendengar bad news gitu ya, tetap kita sampaikan komitmen misalnya manajemen untuk tetap meningkatkan kesejahteraan, atau mungkin komitmen untuk tetap berinovasi sehingga nanti akan kembali bangkit dan seterusnya ya. Intinya ciptakan penutupan suasana yang lebih kondusif agar mereka yang baru saja menerima bad news itu tidak makin down, tapi juga ada semangat untuk tetap memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan ya. Namun kadang-kala juga boleh menggunakan rencana langsung atau deduktif ya, itu berita buruk diberikan di depan, sampaikan langsung gitu. Nah, baru alasannya dijelaskan gitu ya. Kemudian ditutup dengan pernyataan-pernyataan yang lebih positif. Bisa juga sih pakai itu ya. Tergantung situasi ya, dan tergantung dari audiensnya ya. Kalau audiensnya kira-kira memang nggak masalah, apabila bad news disampaikan dengan tutup poin ya, saya pikir nggak apa-apa juga sebetulnya kan gitu. Yang penting kita berikan alasan yang tepat, yang lebih manusiawi, dan empati tetap harus kita kedepankan. Jenis-jenis bad news itu banyak ya, misalkan tentang produk ya, bad news tentang produk, kenaikan harga produk, ini kan kabar yang tidak baik sebetulnya, karena ini otomatis konsumen akan memberikan atau harus menginvestasikan uang lebih banyak ya untuk bisa membeli produk kita. Penarikan kembali produk, namanya produk recall, misalkan produk itu sudah diluncurkan di pasaran ternyata ada masalah. Ini pernah terjadi ya untuk beberapa brand besar mobil, waktu itu Bapak ingat itu ya, ada masalah di sistem pengamanan airbag-nya itu didapatkan masalah, sehingga diadakan produk recall, produk yang sudah itu di recall semua untuk diperbaiki airbag-nya. Nah, tentu ini juga bad news karena kan konsumen kan sedang butuh itu untuk jalan, untuk operasional, tapi harus dikembalikan sementara untuk perbaikan. Tentu ada kompensasi ya dari perusahaan ya terhadap kebijakan produk recall ini. Kemudian produk kadaluarsa ini juga ya bad news, produk rusak atau cacatnya apalagi. Nah, bad news ke pelanggan contohnya ya, bad news tentang pesanannya kurang, pesanannya dipenuhi tidak sesuai dengan PO atau tidak penuhi sama sekali ya. Itu banyak ya, sering apalagi kalau pas peak season semuanya serba naik gitu ya, orderan naik dan seterusnya, sehingga tidak semuanya terpenuhi ya. Tentu ini harus disampaikan dengan baik. Penolakan surat pengaduan atau keluhan ya, mengganti produk ya, tidak memenuhi pesanannya, contoh-contoh bad news kepada pelanggan.
Nah, kalau bad news tentang orang, misalnya penolakan menulis surat rekomendasi, ya tadi yang ada contohnya di depan, ternyata ditolak, nggak mau memberikan rekomendasi, ini kan bad news ya. Penolakan lamaran pekerjaan, nah ini sering nih ya, yang sudah pengalaman ya bagaimana apa namanya melamar pekerjaan, kemudian sudah wawancara, sudah tes ini tes itu, ternyata ditolak, ya tentu ini bad news ya. Nah, tapi bagi yang sudah pengalaman ya sudah tahu rasanya ya, jangan berkecil hati karena berarti kita mungkin ada tempat yang lebih baik lah daripada yang sudah kita lamar itu ya. Syarat penolakan kredit ini contoh ya, misalkan kita mengajukan kredit ke bank, ya sudah kita coba bank A, bank B, bank C, ternyata semuanya menolak ya, mungkin dengan alasan tertentu ya, ini bisa saja. Ya, tapi ya yang penting nggak putus asa saja ya, kita bisa analisa kenapa ditolak, kurangnya di mana, kita perbaiki, kemudian kita bisa menyampaikan kembali ya proposal kredit itu. Penolakan undangan, penolakan kerjasama, ya ini biasa terjadi ya dalam konteks komunikasi bisnis, dan ini termasuk bad news-nya. Contoh ya, misalkan ini surat yang menolak permintaan bantuan ya dari PT Niaga Tama Putra kepada Ketua Panitia Lomba Seni. Intinya kan mereka mengajukan proposal sponsorship tapi ditolak, ini kan bad news. Nah, tapi bahasa penolakannya itu bagus nih. Ini coba dibaca ya. Ini kan di sini dijelaskan ya perihal promosi lomba, kemudian disampaikan ya. Sebagaimana saudara ketahui, perusahaan kami adalah perusahaan bisnis dalam bidang usaha perdagangan farmasi dan obat-obatan. Dengan demikian, lomba tersebut kurang mengena pada perusahaan kami. Untuk itu kami menyesal tidak dapat membantu memenuhi proposal saudara. Ini kan bahasanya kan halus kan, bahasa penolakan tapi halus supaya tidak terlalu menyinggung atau membuat kecewa bagi komunikan kan gitu. Nah, tentu kalau kita mau menyampaikan proposal ke suatu instansi, ya, tentu kita lihat juga kalau kita itu menyampaikan proposal kerjasama, ya kita lihat keterkaitan perusahaan atau instansi itu dengan kegiatan kita apa, relevan nggak, apa benefit yang bisa kita berikan. Jadi kita jangan hanya berpikir dari pihak kita juga harus berpikir dari pihak lawan gitu. Apabila event kita ini relevan, bagus buat dia promosi, buat dia membangun networking dan seterusnya, ya tentu kita bisa sampaikan itu dengan percaya diri ya. Tapi kalau nggak ada relevansinya sama sekali ya tentu sulit itu proposal kita bisa di ACC ya. Oke, ada pesan-pesan persuasif ya. Ini persuasif lebih ke membujuk ya. Tentu dibutuhkan perencanaan dulu ya. Kalau kita ingin menyampaikan pesan persuasif itu kita analisis dulu audiensnya, kita pertimbangkan tentang budayanya bagaimana, ya. Kemudian kita memilih pendekatan organisasional yang baik. Lalu kemudian setelah perencanaan sudah kita lakukan, kita kembangkan pesan-pesan persuasif itu, kita tetapkan kredibilitas yang ingin diraih, kerangka argumentasinya seperti apa, ya konsep AIDA-nya kita cek ya, attention, interest, desire, and action-nya itu kita bikin supaya kita lebih mantap lagi dalam menyampaikan pesan itu dengan konsep AIDA dan seterusnya. Ini contohnya ya, contoh untuk pesan persuasif ya, mengajak kerjasama untuk menjadi partner, menjadi supplier dan seterusnya. Ini kan lebih ke persuasif ya. Tentu ini membutuhkan effort yang lebih supaya ide kita itu bisa diterima ya. Silahkan dibaca ya, nanti ini contohnya tentang bagaimana seorang manajer pembelian itu menyampaikan ide tentang adanya penghematan yang akan terjadi ketika perusahaan itu melakukan sesuatu ya, menyediakan recycling kontainer, menawarkan insentif keuangan kepada maskapai, kemudian bekerja sama dengan bad management. Nah, ini kan pesan persuasif yang disampaikan ke pihak lain ya, dalam ini ke pihak controller. Oke, itu materi kita pada kesempatan hari ini. Ada tugas yang diberikan ya untuk tiap-tiap individu, tiap mahasiswa, bikin pesan bisnis. Ya. Silahkan pilih ya pesan bisnisnya. Ya. Bisa PO. Contoh Anda ingin bikin purchase order ke pihak tertentu. Kalian bikinnya pilih aja satu pesan itu PO. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, jangan lupa tentang detail-detailnya ya.
Oh enggak, saya maunya surat komplain. Boleh, bikin surat komplain tentang sesuatu, boleh. Oh, saya maunya tentang permintaan rutin. Boleh juga. Ya. Jadi pilih aja salah satu, hanya cukup selembar kertas ya, untuk praktek. Kita bikin satu pesan bisnis kepada pihak lain. Ya, sebisa mungkin pesan itu jelas, simple, ya, mudah diterima, dimengerti, dan tentu tujuan maksud dari pesan itu benar-benar bisa dilakukan oleh penerima pesan. Oke, itu untuk tugasnya ya. Nanti pengumpulannya, teknisnya saya sampaikan di grup ya. Silahkan kalau ada yang bertanya bisa diposting di grup, kita diskusi di sana. Ini sebagai pemantik saja, sebagai acuan pemancing dari diskusi kita. Banyak kasus-kasus sebetulnya di perusahaan yang pernah Bapak alami sehubungan dengan pesan-pesan di sini. Contoh-contoh yang mungkin menarik untuk didiskusikan. Bagaimana kadang pesan bisnis menimbulkan masalah yang tidak terkendali dan seterusnya, itu ada kasus-kasus seperti itu. Nah, itu menarik sekali sebetulnya untuk didiskusikan kenapa itu bisa terjadi. Ya. Apalagi sekarang ya, sekarang ini kan tantangannya pesan itu sedemikian berlimpah ya. Kita ini kebanjiran informasi dari mana-mana dan kadang-kadang kita sulit untuk menyortir ya, pesan mana yang relevan, yang mana yang tidak relevan ya terhadap bisnis kita. Tentu ini harus kita siasati sedemikian rupa sehingga kita tetap produktif ya. Dalam konteks komunikasi bisnis ini kita tetap menjalankan fungsi komunikasi bisnis dengan baik tanpa terganggu oleh banyaknya noise atau gangguan di luar sana yang sedemikian berisik ya, karena lalu lintas pesan itu sedemikian crowdednya. Oke, itu dari Bapak. Silahkan kita diskusi bersama. Kalau ada pertanyaan, pernyataan, atau mungkin sharing, silahkan kita lakukan dengan santai saja dan masing-masing bisa memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.